Sebentar, sebentar. Saya harus menyesuaikan ini kameranya. Sebentar, sebentar. Ah, supaya saya bisa melihat Anda semuanya. Oke. Iya. Oke, selamat datang semuanya di acara Health Talk pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda semuanya? Ya, luar biasa. Ya, Anda boleh tulis di chat ya, dari mana Anda semuanya? Ya, dari kota-kota. Eh, saya harap Anda sudah siap hari ini ya untuk kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari orang yang luar biasa. Coba cek teman-teman ya, orang-orang yang Anda undang ya, coba Anda kirimkan linknya lagi, pastikan supaya mereka juga hadir tepat waktu ya. Karena hari ini kita mempunyai tamu yang luar biasa ya, ini buat di apa namanya, di kalangan kita sendiri. I, Pembicara yang satu ini ya, narasumber yang satu ini kalau saya pribadi, teman-teman, sudah lama banget saya tidak pernah ketemu. Ya, ini adalah seorang praktisi kesehatan yang mau meluangkan waktu ya bersama dengan kita untuk berbagi informasi yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan hari ini informasi ini merupakan informasi yang ya kalau boleh dikatakan ini pro kontra di luar sana ya. Tapi daripada kita mendapatkan informasi yang simpang siur, lebih baik kita akan mendengarkan langsung dari sumbernya dari seorang praktisi kesehatan ya. Nah, rekan-rekan semuanya, wah ini sudah nih Semarang ya kan, Bawen, Salatiga ya. Ini sebetulnya satu daerah ya, Jawa Tengah gitu ya. Satu-satu. Anda mungkin supaya banyak nyebut kecamatannya mungkin jadi juga banyak nih. Ya, Papua, oke. Kalimantan Selatan, oke. Ya, semuanya siap ya, rekan-rekan. Pastikan ya Anda untuk alat tulis. Ya, kenapa? Sekali lagi teman-teman, topik yang kali ini sebetulnya adalah topik yang sangat hype. Ya, jadi ini bisa untuk sebagai bahan pembicaraan untuk kita nanti kalau ketemu dengan prospek kita ya, bagaimana caranya kita juga bisa mengedukasi mereka supaya kita semua bisa sehat bersama. Oke, nah, eh, saya tidak akan panjang lebar, rekan-rekan semuanya sudah siap ya. Nah, oke, kita sambut ya dengan aplaus yang paling meriah. Hari ini kita akan bersama dengan praktisi kesehatan dari HDI, Haidaset Indonesia. Kita panggilkan Dr. Stefanus Suyapno. Ya, selamat pagi Ya, dok. pagi Pak Johan, pagi Bapak Ibu semua. Salam kenal semua yang belum pernah kenal dengan saya. Sudah lama loh dok, nggak pernah ketemu dok. Lah ya, kita cuma ketemu via ijo-ijo chat. Fisik. Teman-teman. Jadi ini sekedar info aja. Dokter Stefanus ini posisinya ada di Banjarmasin ya dok ya. Ya. Dan yang saya lagi yang menarik teman-teman. Betul, betul, Dengan betul. Zoom hari ini kita ini bisa berkumpul dengan siapa aja. Ya. Jadi menarik ya toh. Dulu kalau kita mau Termasuk Papua kenapa? tadi ya. Termasuk Papua Iya tadi jauh. betul, ada yang dari Papua. Papua juga. Ya, jadi dengan Zoom ini kita bisa bisa berkumpul dari mana aja dan yang menarik hari ini berarti narasumbernya juga tidak terbatas dari manapun. Ya, ya gimana dok? Ini ada satu topik ya yang sangat menarik. Kalau boleh saya bilang nih teman-teman, eh, saya terus terang nggak berani ngomong banyak sih. Cuman kalau kita ngomong dari sisi kesehatan, soalnya saya nggak melakukannya dok. Nanti saya dipikir diskriminasi ya kan. Jadi merokok itu kan berbahaya buat kesehatan. Ya, saya tahu buat Betul. beberapa orang mengatakan tuh kalau merokok cari oksigen katanya. Ya kan? Tuh teman-teman biasanya gitu, Dok. Ya kan? Iya, iya, iya. Kayak kemarin kita dari Taiwan, ya kan? Mm-mm. Itu kalau sudah ada beberapa teman-teman kok hilang ya. Ya. Terus mereka bilang, "Oh, lagi cari oksigen di luar," katanya. Lagi ngerokok. Ya kan? Nah, hari ini yang menarik teman-teman, kita akan berbicara banyak hal. Nanti kita ngelihat dari sisi eh,
dari Dokter Stefanus sendiri juga bagaimana ya dengan rokok elektrik. Katanya dok, katanya sekali lagi ya teman-teman ya, Hmm. katanya aman. Hmm. Nah, bener nggak nih? Saya langsung berikan semuanya waktu dan tempat. Saya persilakan untuk Dokter Stefanus. Silakan dok. Ya, baik. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, salam kenal sama saya yang belum pernah kenal. Saya Dr. Stefanus dari Banjarmasin. Ya, memang tema ini nih sebuah tema yang masih hangat seperti Pak Ronald Johan bilang tadi hangat. Tuh. Jadi masih ada yang pro kontra dan sebagainya. Nah, tetapi sesi kali ini bukan untuk kita menyudutkan satu pihak atau melakukan pembenaran pihak yang lain, tetapi sama-sama menambah wawasan, gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa wes salah saya yang disebut sama Pak Johan tadi nyari oksigen pasti dihakimi saya di sini. Tenang, tenang, tenang. Kita semua-semua di sini sama-sama diskusi ya. Dan saya mau ngasih sebuah info penting dulu buat Anda bahwa saya minta maaf dulu sama Bapak Ibu bahwa materi saya akan cukup banyak skema. Tapi tujuan saya, skema ini untuk supaya Anda tuh urutannya paham. Kenapa begini, harusnya jadinya seperti apa, gitu loh. Daripada saya cuma ngomong, bakso itu bulat. Nggak ngomong, tapi kenapa harus bulat gitu. Tetapi kalau saya menceritakan kenapa prosesnya digini harus jadi bulat, kemudian dikasih apa supaya nikmat makannya seperti apa. Nah itu teman-teman akan lebih mudah nyantol. Bahasa Jawanya itu lebih mudah memahami. Gitu ya. Oke, saya minta izin share materi. Ya, saya menyapa juga teman-teman yang sudah menyapa. Selamat pagi juga teman-teman. Oke, saya share. Bentar ya. Oke, saya tampilkan full screen dulu. Iya, judulnya memang rokok elektrik bagi jantungku. Ya, saya memang pingin teman-teman juga memahami ya untuk jantung bagaimana karena namanya rokok pasti identiknya paru dan saluran nafas. Ke jantung gimana? Ya, kita harus jelas dulu definisi rokok. Rokok adalah produk olahan tembakau dari tanaman Nicotiana tabacum atau rustica. Cantik ya namanya Nicotiana. Ya, padahal nama bahan ini atau rustika, berbentuk silinder yang dibungkus kertas, seringkali dengan tambahan cengkeh atau saus khusus yang dibakar pada satu ujungnya untuk dihisap melalui ujung lainnya. Ini kalau dibalik, kebakar nanti lidahnya ya. Sedikit intermezzo. Dibakar satu ujungnya, dihisap untuk ujung lainnya. Itu ya, jangan dibalik. Nanti yang dibakar dihisap. Waduh, melonyot lidahnya. Oke, sekarang kita kenali dulu jenis-jenis rokok. Ternyata rokok itu ada yang konvensional, ya, yang Anda lihat sendiri ya, sering ada iklannya di televisi, di billboard, di majalah. Rokok kretek tangan atau mesin, ada rokok putih, rokok kelintingan, ada lintingan atau cerutu. Ini saya nggak usah jabarin satu-satu. Kalau saya jabarin satu-satu, kita selesainya besok lusa. Ya, kemudian rokok elektrik, ada yang berbentuk pen, ya, menyerupai pen atau pulpen berbentuk ramping. Rokok pen menghasilkan uap dengan cara memanaskan cairan atau liquid elektrik. Terdapat dua jenis elemen pemanas yang bisa dipilih untuk memanaskan cairan rokok. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, ada yang bentuknya pen. Kemudian ada lagi yang berbentuk vape. Berbentuk kotak atau tabung seukuran genggaman tangan. Ini sering kalau Anda jalan-jalan di pusat perbelanjaan atau pertokoan, bisa digantung di leher sama teman-teman ini sama pengguna-penggunanya. Kesannya seperti kalung, hiasan, gantungan apa, padahal bentuknya ya isinya ini. Menggunakan liquid juga sama menggunakan liquid sebagai penghasil uap dan memiliki berbagai varian rasa. Sangat digandrungi bagi mereka yang ingin menikmati sensasi merokok. Namun dengan rasa yang unik dari manis hingga rasa lainnya. Vape juga menghasilkan asap yang lebih banyak dengan aroma tidak bau. Nah, ini ada teman saya ngomong dia suka strawberry yogurt atau apa gitu loh, saya lupa. Ada strawberry-strawberrynya gitu. Nah, ini ada lagi elektrik satunya, pods. Nah, memiliki bentuk lebih kecil dan efisien. Terdiri dari dua bagian, baterai dan pot e-juice atau liquid, di mana pot berfungsi sebagai atomizer, tank, juga mouthpiece. Alat ini menggunakan closed system sehingga tegangannya tidak bisa diubah sembarangan. Dayanya pun rendah jika dibandingkan jenis vape yang ada. Dan terakhir, ini yang juga lagi happening sekarang, viral juga, IQOS, perangkat elektronik perusahaan tembakau Philip Morris International
bekerja dengan memanaskan tembakau tanpa membakar, heat not burn. Ya, jadi sifatnya heat not burn, di mana tembakau dipanaskan pada suhu yang lebih rendah, sekitar 350 derajat, dibandingkan pembakaran tembakau pada rokok biasa, yaitu sekitar 800 derajat. Memberi sensasi yang mirip dengan merokok dengan menggunakan batang tembakau kecil yang disebut heats atau heat sticks. Ya, oke. Nah, jadi rokok elektrik adalah suatu jenis penghantar nikotin elektronik. Cara kerja seperti tadi, memanaskan cairan atau liquid yang ada dalam tabung dan menghasilkan uap. Kandungannya apa saja? Ini ya gambarnya ya, ini tank atau tangkinya, ada koilnya, kemudian ada baterai di bawahnya. Kandungannya ada propilen glikol atau gliserin, berfungsi memproduksi uap air. Ya. Nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda antara 0 sampai 100 mg per mililiter dalam satu rokok elektrik. Kemudian penambah rasa, mau rasa coklat, vanila, buah, dan lainnya. Nggak tahu, nih biasanya ada rasa rendang, saya nggak ngerti. Kalau orang rendang ya mungkin rame di Sumatera ya. Komponen lainnya tobacco specific nitrosamine atau TSNA. Ya. TSNA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau atau rokok tembakau. Ya, jadi selain TSNA juga ditemukan kandungan senyawa logam seperti kromium, nikel, dan timah. Karsinogen artinya adalah bahan-bahan yang berpotensi memicu, mengaktifkan sel kanker. Oke. Sebelum lanjut saya masuk ke sini dulu, siklus adiksi dari nikotin. Jadi, seseorang kenapa kok tidak bisa lepas dari rokok? Itu jalan ceritanya gini. Saat seseorang menerima nikotin, masukkan nikotin, maka reseptor di kepalanya itu, alfa 4 dan beta 2, menerima nikotin, melepaskan hormon dopamin. Dopamin inilah hormon rasa nyaman. Jadi seseorang setelah ngerokok, Anda perhatikan ya, orang-orang yang habis ngerokok, dia akan lebih mudah tersenyum. Ya, akan merasa lebih cool, merasa lebih ganteng, merasa lebih happening, update, gaul gitu ya. Tetapi berjalannya waktu, sekian menit, sekian waktu, zat dopaminnya berkurang. Ini memberi sinyal nih, reseptor di otak memberi sinyal ding 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 ding, oi, kurang oi. Sehingga rasa nyaman mulai hilang dan keinginan muncul kembali untuk merokok. Setelah dia merokok, ternyata nikotin diserap dalam darah dan diteruskan ke otak, kembali lagi reseptor alfa 4 beta 2 menerima nikotin, melepaskan dopamin, dopamin merasa rileks, ternyata dopamin juga nggak bisa lama-lama di badan. Muter aja seperti ini, gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan ada orang yang disuruh, misalnya punya kebiasaan ngerokok, terus rokoknya diumpetin nih, sama istri, sama anak, sama orang tua, dia akan jatuh di posisi ini. Mulai depresi, rasa tidak nyaman, rasa emosi, semuanya akan muncul. Oke. Kemudian, benarkah eh, bagaimana perbandingan rokok herbal dengan tembakau? Jadi ini sebuah penelitian, memang ini saya kecil aja ya, tujuan saya hanya untuk teman-teman yang di bidang medis. Ini saya ambil dari jurnal-jurnal, jadi saya tidak ngomong asal, dokter hanya overclaim. Tetapi ini hasil penelitian, pengamatan, jurnal medis ya yang saya ambil. Apakah rokok herbal itu sehat? Ya, ya. Sebuah penelitian di Korea Selatan membandingkan kandungan racun yang dihasilkan rokok herbal dan rokok tembakau biasa. Jadi gini, rokok herbal ini sempat happening juga beberapa waktu lalu, karena dianggap ini lebih baik daripada rokok tembakau biasa, karena bahan-bahannya lebih menyehatkan, katanya gitu ya. Nah, menurut jurnal ini, secara umum rokok herbal menghasilkan racun yang hampir sama atau bahkan melebihi rokok biasa pada beberapa aspek. Pertama, asap rokok herbal tidak terdeteksi mengandung nitrosamin dan nikotin tembakau. Namun, kandungan karbon monoksida dan benzopiren pada rokok herbal lebih tinggi dibandingkan rokok biasa. Saya ambil yang simpel aja. Karbon monoksida. Anda pernah dengar nggak istilah ini pada umumnya? Ya. Karbon monoksida adalah zat buang dari knalpot yang kalau Anda hirup di dalam mobil, Anda bisa kehilangan kesadaran dan bahkan sampai meninggal. Itu adalah zat buang. Begitu juga dengan asap gitu ya, asap-asap dari pembakaran-pembakaran. Jadi makanya karena orang ada pembakaran, maka kita harus menjauh karena ininya tinggi, membuat kita sesak nafas. Apalagi ini nanti, ya, benzopiren. Kemudian kandungan fenolik seperti hidroquinon, resorcinol, dan katekol pada rokok herbal lebih tinggi dibandingkan pada rokok biasa. Namun, kandungan kresol pada rokok herbal lebih rendah dibandingkan rokok biasa.
Dan ketiga, kondensat asap rokok herbal menunjukkan potensi mutagenik yang lebih tinggi daripada kondensat daripada rokok biasa pada konsentrasi yang sama. Jadi, meskipun namanya rokok herbal, ternyata kita mungkin dia ngomong saya bakarnya dari daun ini, tumbuhan ini. Secara penelitian daunnya bagus, tetapi saat dibakar berubah bentuk. Dan inilah yang dihirup oleh kita, inilah yang diserap oleh tubuh kita. Ya, dan ini munculnya akhirnya bahan-bahan inilah yang tubuh kita nggak bisa menerima. Nah, bagaimana pengaruh rokok elektrik pada perangkat vaping terhadap fisiologi jantung dan paru? Kalau yang paru sudah kita tutup mata aja, supaya sudah tahu lah ya pasti mau rusak gini 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 gini. Ya, ini ada nih ada jangka pendek, ada jangka panjang. Tetapi untuk jantung sendiri, untuk jangka pendeknya dia meningkatkan detak jantung, meningkatkan tensi darah, kemudian kekakuan aorta. Aorta itu pembuluh darah besar di jantung. Kemudian untuk jangka panjang, dia akan meningkatkan resiko untuk penyumbatan pembuluh darah dan kekakuan juga. Ini sudah kaku jangka pendek, jangka panjang juga lebih kaku. Jadi ibarat selang. Anda pernah tahu ya selang baru sama selang lama. Selang baru itu kalau Anda pencet atau Anda lindes dengan ban, dia tidak mudah pecah karena bisa menggepeng dan mengembang lagi. Tapi untuk yang dikatakan aorta stiffness ini, Anda boro-boro Anda lindes dengan ban, Anda pencet itu bisa pecah. Begitu juga pembuluh darah kita. Ya, jalan ceritanya seperti apa? Nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah, ini dia tadi. Jadi, ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini kandungannya di dalam, ini bahan material ya, baterai, kemudian ini bahan pemanas, ini katrit. Katrit ini isinya ya ini, propilen glikol, gliserol, nikotin, rasa, dan yang lain-lain tadi. Setelah dipanaskan, dia berubah bentuk. Selain ini, dia memicu komponen-komponen baru. Ini saya ketikkan di atas, tapi intinya gini. Semua ini memicu reaksi radang dan jangka panjang akan menimbulkan sel-sel kanker terpicu atau teraktifkan. Jangka panjang. Saya ngomong jangka panjang ya. Karena sebelum saya ini, oke. Karena Anda harus tahu tubuh kita tidak diciptakan untuk menerima asap. Hanya bisa menerima udara, kemudian makanan dan air. Gitu ya. Itu yang bisa diserap. Oh, pada saat tubuh menerima itu, tubuh kita akan beradaptasi. Oke. Contoh, saya ambil tadi contoh ini aja. Nah, ini paru ya. Saluran nafas kita ini. Trakea kita ini sebenarnya kalau ini dibedah jadi dua. Kemudian ada kan bagian dalamnya, Anda ambil sel di dalamnya, Anda teliti di mikroskop. Itu setiap selnya ada bulu getarnya. Dan itu gunanya untuk apa? Itu gunanya kalau kita batuk itu, dia menaikkan dahak. Getaran-getaran bulu ini menaikkan dahak. Setiap kita membatukkan, itu dia naik terus, naik terus, naik terus dahaknya. Tetapi pada saat dia menerima asap, bulu-bulu ini lumpuh. Sehingga dahak yang mestinya naik, dia nggak bisa naik. Itu perubahan tubuh kita. Oke? Nah, ini sudah tadi saya jelaskan. Nggak usah kita bahas, karena kita fokus semua di jantung ya. Maka efek yang jahat daripada rokok, asapnya ini ya, asap elektrik ini, menimbulkan racun bagi sel, cytotoxicity, oxidative stress, ini ketidakstabilan sel di dalam tubuh kita, sehingga mudah menerima penyakit, kerusakan, dan pemicu pertumbuhan penyakit-penyakit baru. Nah, ini ya. Menimbulkan reaksi radang meningkat, markernya meningkat ya. Kemudian endothelial function, jadi pembuluh darah yang mestinya bisa memelar, mengecil, itu lumpuh. Meningkatkan platelet dan leukocyte activation itu efek daripada radang. Jadi saat tubuh kita menerima sesuatu yang bukan semestinya, tubuh kita akan menyerbu serang gitu. Dia mengerahkan seluruh sel-sel antibodinya untuk mengepung, membinasakan daripada zat asing ini. Kemudian meningkatkan juga pembekuan darah, kekakuan, dan karsinogen, ya, alias kanker. Oke. Tahun 2016 ternyata dilaporkan efek sitotoksik cairan rokok elektrik pada sel endotel secara in vitro, artinya sudah pada manusia ya.
Lebih lanjut mengkonfirmasi tentang sitotoksisitas di fungsi sama kayak tadi. Yang mau saya tekankan, saya cepat aja. Nah, studi ini lebih lanjut mengungkapkan stres oksidatif dan kerusakan DNA yang diinduksi cairan rokok elektrik dan gangguan angiogenesis. Jadi sel-sel di dalam perbaikan jantung dan pembuluh terganggu. Mestinya kita ada perbaikan. Kalau misalnya contoh habis operasi bypass, itu kan ada waktu pemulihan. Nah, perbaikan. Oh, habis pasang apa? Selang balon atau stent gitu di jantungnya habis jantung koroner, mestinya ada perbaikan. Tetapi karena kita terus aktif dengan rokok elektrik, dia berpotensi merusak di situ. Pemulihannya nggak cepat, lambat bahkan bisa tidak muncul sama sekali. Ini in vitro pada manusia, pada hewan juga dilakukan. Nah, pada hewan pun dilakukan, hewan uji coba ya. Disimpulkan bahwa berbagai aerosol rokok elektrik yang diuji mengganggu dilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang dimediasi aliran FMD yang sebanding dengan rokok konvensional. Nah, jadi kurang lebih sama. Jadi ternyata efek menurut jurnal ini, menurut penelitian ini, dikatakan bahwa efek rokok yang konvensional sama dengan yang elektrik. Paparan kronis atau berkelanjutan aerosol rokok elektrik pada tikus mengakibatkan percepatan keakuan pembuluh darah, aorta, gangguan fungsi endotel aorta, sama ya, sama kayak tadi. Kalau ini terganggu, otomatis gangguan fungsi jantung terjadi. Oke. Nah, bagaimana produk HDI menolong? Apa yang bisa dilakukan oleh produk HDI? Oke, saya mau fokus di, ini ada banyak organ, kita mau fokus di jantung, ya, sesuai dengan temanya. Royal Jelly ternyata memiliki sifat antihipertensi. NO atau nitric oxide production vasodilatation meningkat. HDL untuk kolesterol level meningkat. Total kolesterol dan LDL menurun. Ini loh gambarnya. Jadi pembuluh darah kita tuh mestinya tebal, cantik gini ya. Bisa menebal, menipis. Ini kalau pembuluh darah yang mengalami dilatasi, Anda lihat ukurannya. Dari ukuran segini, bisa melar. Bahasa kasarnya itu melar. Bisa melebar gitu ya. Nah, tetapi ini yang sering terganggu kalau kena efek daripada zat-zat kimia hasil pembakaran tadi itu. Ya. Nah, wih, puyeng dok, yang tadi udah puyeng ditambah ini lagi dok. Ada obat puyeng nggak di sini? Gitu ya. Wes, Anda nggak usah pusing. Saya mau terjemahkan dengan sangat gampang buat Anda. Anda fokus di 4 kotak ini. Ada 4 kotak ya. Ada warna kotak warna krem, biru muda, ke hijau, dan ini ada lebih terang lagi birunya. Ya, yang warna coklat apa? Krem ini ini adalah organ dari jantung dan pembuluh darah. Kalau ini yang kotak yang satunya ini adalah di dalam sel, ya di dalam sel di mana sudah terpapar oleh radikal bebas dan ini adalah fungsi radang kita. Ini di usus, sorry, ini di usus dan ini radang. Ya, gitu ya. Jadi ada 4-nya di situ. Oke, pelan-pelan. Anda jangan puyeng lihat garisnya. Saran saya Anda fokus kepada ini dulu. Saya mau cerita dulu. ROS atau RNS ini adalah radikal bebas. Saat kita terpapar bahan-bahan tadi, maka di dalam sel dia akan merusak daripada mitokondria. Mitokondria itu adalah salah satu bagian dari sel yang sangat penting selain inti. Dia bagian untuk pembentukan organ dan sebagainya. Itu akan mengalami, ini garis garis hitam ini adalah garis-garis kerusakan ya, sel mati atau penurunan kemampuan dari sel itu sendiri. Akibatnya, dia kalau bergeser masuk ke sel pembuluh darah dan jantung, memicu penyakit jantung. Penyakit jantung yang bisa dipicu adalah ini, mulai sel pembuluh darah yang baik, mulai dirusak. Terjadilah mulai penumpukan. Penumpukan sedikit-sedikit nih. Prosesnya bukan hari ini ngerokok, besok kena. Enggak, dia pelan-pelan. Pelan-pelan akan mulai, ibaratnya aspal, itu terkelupas sedikit demi sedikit. Sesenti, 2 senti, 5 senti, 10 senti, 1 meter, masuk ke dalam juga. Tidak hanya ke lebar, tapi juga ke dalam. Akhirnya aterosklerosis atau yang kalau di koroner, penyakit jantung koroner. Ya,
di mana LDL, VLDL-nya, kolesterolnya meningkat. Gitu. Oke. Kemudian dia juga memicu lipid peroxidation. Jadi kerusakan dari sel lemak. Ini tadi yang mestinya lemak numpang lewat dan ada gunanya di tubuh, jadinya nyumpel di situ. Dan dia juga membuat pertumbuhan bakteri, termasuk yang hijau ya Bapak Ibu, perhatikan yang kotak kecil ini. Bakteri yang mestinya baik itu kalah sama bakteri jahat. Pertumbuhannya tidak seimbang, di usus kita juga nggak baik, sehingga memunculkan banyak penyakit-penyakit yang lain, bisa berupa hi- diabetes, hipertensi, ini saling terkait. Nah, dan ada lagi kalau efek daripada apa kerusakan daripada bahan bahan asap tadi, dia juga bisa memicu reaksi, memicu. Nah, ini indikator nih, aktif semua semua sel-sel radangnya meningkat pesat. Akhirnya kondisi tubuh kita juga nilainya nggak bagus, semuanya kacau. Kita sekarang kembali ke bentuk seginam-seginam ini, warna emas ini ya, ada dua titik ya, ada fokus di sini. Nah, kalau Anda baca yang titik-titik warna merah, yang ini, tolong baca garis merah. Tadi garis hitam ya, di mana kerusakannya bagaimana. Nah, ternyata propolis itu bekerja bahkan untuk, saya ke kanan dulu. Ke kanan ada sifat antioksidannya, dia mematahkan reaksi oksidatif stres. Sehingga saat mulai diabetes terpacu, darah tinggi mulai naik, dia mematahkan supaya tidak terjadi kelanjutan penyakitnya. Itu. Kemudian untuk ke kanan, ke kiri, dia akan meningkatkan koneksi protein 43, blood lipid profile-nya menurun. Jadi ini nilai-nilai kolesterol dalam darah itu mulai menurun, otomatis berat badan kita terjaga. Bisa ya? Sangat bisa Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kadang orang overweight itu bukan, mohon maaf saya kalau pinjam bahasa kasar, bukan karena dia rakus, bukan karena dia pemalas, bukan, tetapi kadang karena beberapa kondisi penyakit. Sehingga kolesterolnya meningkat, badannya tuh cenderung naik berat badannya. Ya. Dan akhirnya kemampuan antibodinya untuk di dalam pembuluh darah juga bagus. Di hati dia bagus. Jadi dia fungsi antibodi kita nih bisa memakan calon bibit penyakit. Dia bisa memusnahkan sendiri. Itu ya. Kemudian cara kerja kedua dari propolis berikutnya adalah platelet aggregation, carotid restenosis. Jadi penyumbatan-penyumbatan ini dibongkar sama dia. Neontima hiperplasia, miokardial iskemia juga dibatalkan semuanya. Semua yang jadi penyakit ini dibatalin sama dia karena diblok sama propolis. Ya, sehingga dia memblok ini juga. Nah, penyumbatan ini juga diblok, kemudian peningkatan enzim untuk penyakit jantung juga dibatalkan, detak jantung yang kacau dibatalkan, kematian bahkan jantung membengkak, orang bilang darah, blood lipid profile, body weight, koneksi protein 43 ini semua. Ya. Kemudian yang proporsi di bawah, dia akan mengaktifkan serum GSH, HDL juga aktif, dan ini akan memblok banyak penyakit. Ya, termasuk ini, kemudian T-bars, kemudian penyakit-penyakit yang kanker juga. Ya, untuk produknya ada tiga di sini. Nah, propolis menurunkan kejadian penyakit kardiovaskuler, trakiokardia, nekrosis miokardium, ODEM, aterosklerosis, dengan mengatur kadar dan aktivitas berbagai enzim penanda jantung melalui pengaturan metabolisme lipid. Propolis menurunkan kadar kolesterol, triglycerid, LDL, dan VLDL, tetapi meningkatkan kadar HDL. Propolis juga menjaga status mikrobiota usus, juga mengurangi stres oksidatif dengan meningkatkan aktivitas enzim. Sedikit saya menyimpang, mikrobiota usus ini menjaga kesehatan usus kita. Usus kita ada bakterinya ya. Kalau dia tidak seimbang, Anda bisa ketahui dengan cara sederhana saja. Mohon maaf saya agak jorok, salah Anda.
Bila Anda merasa kok lebih buah apa ya, busuk ya baunya daripada biasanya, Anda pernah berhati-hati bahwa itu adalah mulai ada tidak keseimbangan dari organ, dari bakteri baik di usus Anda versus bakteri jahat. Karena kalau bakteri baik itu seimbang, dia menjaga aroma itu tidak terlalu busuk. BAB juga aromanya gitu-gitu aja. Tetapi kalau kita lagi tidak baik atau terlalu banyak, bahkan gini deh, Anda misalnya banyak makan tertentu, kadang berubah. Ya, contoh Anda suka makan kambing, otomatis berubah itu aroma tubuh kita. Bahkan BAB kita juga bisa berubah atau makanan apapun. Gitu ya, itu sebagai salah satu indikasinya. Begitu Anda juga, waduh, saya ada sesuatu nggak seimbang. Segera konsumsi propolis secara rutin. eh, Bila perlu Anda tingkatkan, bila mana, waduh, saya mulai sakit nih, saya mulai sakit nih. Nah, Anda konsumsi nih, ya, namanya propolis, propolis atau propolis plus salah satu untuk mengontrol ini semua. Kemudian, hipertensi. Nah, ini ada juga jurnal produk lebah madu, studi praklinis dan klinis tentang efek antiinflamasi dan imunomodulatornya. Saya ini Toyalgi dan propolis sudah tadi ya. Saya mau fokus di bee pollen. Ternyata bee pollen itu bekerja bisa menghambat, bisa bekerja seperti obat penurun jantung, obat penurun tensi, penurun tensi. Jadi kalau Anda rutin seperti ini, kalau ada orang ngomong, wah, saya pernah baca katanya pollen itu bisa meningkatkan darah tinggi, maka informasi itu mungkin informasi yang harus diupdate ya, karena sebenarnya malah polenergi, bipolen bisa menurunkan tensi. Bila Anda khawatir bisa cukup konsumsi sehari sekali saja atau setengah tablet. Karena dia punya sifat antioksidan juga. Tuh. Kemudian untuk madunya. Ternyata madu bila berkombinasi dengan propolis tadi, satu dia menghambat ini tadi ya, di usus tadi, bakteri jahat, Helicobacter pylori, termasuk di usus juga. Dia juga bersifat anti radang. Di mana ini sel-sel marker atau penanda-penanda itu kalau bahasa awamnya itu seperti indikator indikator di mobil gitu. Misalnya Anda lihat di dashboard mobil tiba-tiba ada lampu warna aki menyala, warna bensin menyala, warna ban menyala. Ini semua bisa dikontrol, dilawan oleh madu dan propolis. Dia menghambat, nah, dia juga menghambat nyata madu, menghambat hipertrofi jantung atau pembesaran sel dan menghambat remodeling setelah serangan jantung. Jadi tubuh kita ini hebat, ciptaan Tuhan. Begitu ada gangguan, dia berusaha mengatasi dirinya sendiri. Jadi pembesaran jantung, atau penebalan dinding jantung, atau remodeling karena serangan kematian otot jantung. Nah, dengan mengkonsumsi madu dan propolis, ini bisa kita cegah. Kenapa kok harus dicegah? Kalau ini dibiarkan, dia kadang bukannya bagus, malah tambah parah. Kondisi kita tuh tambah nggak nyaman. Anda dari duduk ke berdiri bisa geliyang tuh. Tuh, kenapa saya kayak gini? Dikira darah tinggi, apa? Dikira darah rendah gitu. Ternyata ya ini tadi terjadi remodeling, terjadi pembengkakan jantung, terjadi kekacauan semuanya jantung. Ritme jantung juga kacau. Bisa terjadi. Nah, dengan begini, dengan konsumsi ini, ternyata benar-benar dia punya mekanisme seperti ini sehingga penebalan ini bisa waktu pembesaran ini bisa dicegah. Ya, jadi saya ngomong ini bukan karena, oh iya dokter nih jangan-jangan terima fee dari Pak Johan ini. Wah, ya dokter beriklan. Mohon maaf Ibu Bapak, saya berbicara data medis. Saya bukan, dan ini adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh orang-orang yang bukan bagian dari HDI. Ya. Tetapi mereka meneliti secara profesional di bidangnya. Memang kalau kalau misalnya ada teman-teman sejawat di room ini, Anda hadir di seminar-seminar kedokteran terakhir ini, sering banget materi-materi tentang radikal bebas, dan radikal bebas. Kalau diurut sebuah penyakit ya, penyakit misalnya seminar tentang penyakit apa, itu diurut sampai ke biangnya, maka jawabannya cuma satu, radikal bebas. Kalau ngomong bakteri, sebenarnya bakteri tubuh kita bisa melawan, asal daya tahan tubuh kita baik. Kalau saya boleh ambil analogi, sama seperti halnya komplek perumahan atau kampung tempat Anda tinggal. Sebenarnya setiap hari itu perumahan kita atau komplek kampung kita ini diincar maling nggak sih?
pasti diincar. Pasti ada yang ngintip. Wah, entah mereka nyamar sebagai apa, penjual apa, atau tukang loa, atau kurir, atau apa. Mereka sudah, waduh, kok orang-orang naruh mobilnya sama motornya tidak terjaga. Waduh, kok orang-orang jemurannya sembarangan naruhnya. Kok tidak ada pagernya. Mereka pasti berpikir demikian. Tetapi saat sistem penjagaan di kampung itu, atau di komplek perumahan itu bagus, mereka nggak akan berani masuk. Betul nggak? Begitu juga tubuh kita. Saat antibodi itu sudah mulai mengincar tubuh kita, tapi antibodi kita kuat, mau jadi penyakit itu batal. Badan kita akan ngelawan. Makanya ada beberapa orang, aku rasanya drop, aku tak istirahat sih, aku tak tidur dulu. Begitu dia bangun, dia bugar. Itu yang terjadi. Atau, waduh, aku tak istirahat dulu ya, badanku anget, demam. Demam itu adalah mekanisme dari tubuh untuk melawan kuman dengan cara dipanaskan. Kalau tubuh kita kuat, habis kita istirahat atau makan obat ringan, besok sembuh. Tapi kalau tubuh kita lemah, besok nggak sembuh, dia akan tambah panas, tambah panas, dan tambah panas. Nah, dengan mengkonsumsi seperti ini, kita sebenarnya mengundang bala bantuan. Saya bukan ngomong ini adalah pengganti obat. Tetapi bala bantuan ibaratnya kemarin yang siskamling di kampung kita, atau security di kampung kita ada 2 orang dalam satu malam. Dengan adanya ini, mungkin kita mengundang 4 orang di dalam satu malam. Mereka langsung berotasi, apa ya istilahnya? eh, apa sih mereka keliling tuh survei apa apa sih pokoknya mereka keliling lah jaga-jaga itu mereka hadir di situ dan mereka memastikan komplek kita aman sehingga calon-calon biang masalah di tubuh kita itu bisa kita cegah ya. Sekarang kita bicara fakta atau mitos. Pertama, yang merah dulu ya. Vape tidak membantu, bisa membantu berhenti merokok. Vape lebih baik dibandingkan merokok tembakau. Vape hanyalah uap air yang tidak berbahaya. Vape lebih aman dari merokok karena orang terdekat tidak menjadi perokok pasif. Faktanya, vape tetap mengandung zat berkimia seperti nikotin, formaldehid, acrolein, logam berat, dan zat lain. Ini hasil pembakaran. Sebagian besar cairan vape mengandung nikotin, zat yang sama dalam rokok dan sangat adiktif. Vape tidak efektif sebagai alat berhenti merokok tanpa bantuan profesional. Dampak yang timbul dari asap vape orang lain sama berbahaya dengan asap rokok. Maksudnya gini, memang saya tadi ada ngomong, kadar nikotin itu bisa di-setel dari 0 sampai 100. Ini poin yang nomor 3 ya. Poin nomor 3. 0 sampai 100. Mereka bisa mensetel. Mereka mengklaim bisa mensetel. Saya pernah baca juga artikel-artikel yang pro dengan ini. Mereka bisa setel, betul. Saya pernah baca itu dan mereka kami bisa setel ini sampai di angka semakin lebih rendah daripada rokok konvensional atau rokok bakar itu. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ternyata di lapangan sana banyak yang terjadi pelabelan sama isi itu berbeda. Mereka mengatakan zero nikotin, ternyata di dalamnya ada. Jadi tidak sesuai. Itu bisa terjadi itu nomor 1. Kemudian yang poin nomor 4 ini. Dampak dari merokok ini kan ada zat bakarnya tadi, yang saya bilang. Anggap aja zero nikotin. Tetapi zat bakar itu melekat di tubuh kita, di baju kita. Inilah yang bisa dihirup ataupun udara yang terhirup oleh orang lain. Ini juga bisa memicu kelainan di dalam tubuh mereka. Ya, nanti saya ada satu slide lagi. Tunjukkan ya. Kemudian hoax perokok. Merokok sambil minum kopi, susu, dan lain-lain bisa menetralkan racun asap rokok. Masalahnya, asap rokok itu masuk ke paru-paru melalui saluran nafas. Kopi susu masuknya lewat lambung. Jadi nggak ada hubungannya. Ya, jadi ibarat yang satu bekerja lewat pintu depan, yang satu bekerja lewat pintu belakang, ya udah nyambung. Ya, sebagai gambaran ini, trakea itu bagian depan, Usofagus bagian belakang. Jadi saat udara rokok tadi masuknya lewat depan, sedangkan yang tadi makanan kita lewat jalur belakang, nggak ketemu. Ini juga sering, ini kalau saya ambil contoh sama seperti ini loh, suntik. Orang mau suntik, dok saya mau suntik, tapi saya habis makan buah tadi. Saya habis minum vitamin tadi. Apa berbahaya enggak?
Ya nggak ada hubungannya karena suntiknya di pembuluh darah atau di pantat otot ya. Sedangkan yang semakanan tadi masuknya di lambung, nggak nyambung gitu loh. Ya. Nah, ini tadi lanjutan yang cerita tadi. Orang merokok dari jauh buat anak terhindar dari asap rokok, bahaya asap rokok. Papa udah boleh gendong adik kan? Jawabannya mitos. Anak tetap bisa terpapar racun nikotin. Lah kok bisa? Karena nikotin pada asap bisa menempel pada baju atau benda yang ada pada perokok atau sekitar si kecil. Maka dari itu, hal yang menjadi pemicu negatif perokok jauh walaupun merokok jauhin dari si kecil. Jadi zat-zat itu menempel di tubuh kita. Jangankan, nggak usah ngerokok lah. Anda yang punya pengalaman nih, malam tahun baru bakar-bakar, atau Anda yang suka masak dan hobinya masak-masak sate, saya tanya, baju Anda setelah selesai bakar-bakar, masih tercium aromanya enggak? Itu baru aroma, belum zat buangnya yang lain yang benar-benar melekat di tubuh kita. Itu yang dihirup oleh anak-anak kita. Jadi kalau di sini saya sempat kemarin ada ketemu satu orang yang saya share materi, ya, saya undangan saya, dia ngomong, waduh, saya jadi ingat nih sama teman saya satu, dia harusnya datang. Ya, saya cuma jawab gini, waduh, kalau orang ini saya kenal. Kalau beliau tidak punya motivasi untuk berhenti ya susah. Bahkan ya, sorry kata Bapak Ibu, kalau saya lebay, bahkan malaikat dari surga datang negur dia, kalau dia tidak mau gimana? Apa ya bisa berubah orang itu? Tidak bisa. Sampai saya ngomong, ini kayaknya baru mempan kalau cucu, beliau punya cucu kesayangan ya, yang masih kecil. Mungkin kalau cucunya yang ngomel, gitu. Opa, aku nggak mau main sama Opa lagi. Opa baunya rokok. Atau Opa jangan ngerokok dong. Kan saya nggak sama aku. Kalau saya sama aku berhenti dong Opa ngerokoknya. Jadi saya ngajarin ngajarin Anda menghasut. Mohon maaf ya, saya menghasut jadinya. Tetapi itulah faktanya bahwa asap itu melekat di tubuh kita dan ini memicu gitu. Dan anak kita bisa kena penyakit paru-paru ya. Kalau saya boleh mundur sebentar, saya tunjukkan penyakit paru yang bisa muncul tadi. Ini, nah ini eh, gangguan aliran udara, ya kan? Emfisema, kemudian penyumbatan dan akhirnya radang. Ini anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih kecil sangat bisa. Apalagi kalau sering kumpul, sering main sama kita. Ya, dan ini ya otomatis juga rusak di jantung. Oke, saya lanjut lagi. Nah, rokok hanya meningkatkan resiko kanker paru. Ternyata enggak. Enggak cuma kanker paru, tapi juga resiko penyakit jantung, seperti tadi, tekanan darah tinggi, kolesterol, kanker mulut, ya, karena dia kena apa? Saat buangnya lebih dekat, kanker pankreas, karena kelemahan tadi dari pankreas kita jadi gagal berfungsi karena radikal. Ingat ya skema yang propolis tadi, ginjal, kanker serviks, dan penyakit lainnya. Oh, saya enggak keturunan kanker. Oh iya betul. Resiko Anda mungkin menurun, tetapi tetap ada faktor resiko tambahan sama dibandingkan sama orang yang tidak merokok, ya. Kalau ini vape hanya uap air, jadi tidak berbahaya. Kata siapa? Kemarin ada seorang kawan saya, itu dia ngomong sama pasangannya, sayang liquidku habis gitu loh. Tapi masih ada, ini masih bisa keluar asapnya sih. Kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya diem aja kan. Terus dia ngerokok gitu, terus dia ngomong gini, nggak enak ya liquidnya ini habis. Cuman ini, tapi uapnya ada. Tapi rasanya nggak enak. Bukti bahwa ternyata itu bukan hanya uap air. Kalau uap air Anda hirup, mana enak? Yang enak itu adalah perasanya dan nikotin dan yang lainnya, ya. Karena dan uapnya sendiri mengandung nikotin, logam berat, formaldehid dan yang ini yang kesannya memicu hormon dopamin tadi. Siklusnya orang kecanduan adiksi tadi, ya. Jadi itu membuat dia rileks, merasa happy dan sebagainya. Ini vape adalah alternatif sehat untuk berhenti merokok. Jawabannya mitos. Nah, karena belum ada bukti, meskipun kita masih terjadi diskusi panjang. Dan gini Bapak Ibu, saya tidak berani menyimpulkan buru-buru. Karena untuk penelitian dikatakan sesuai itu baik atau tidak, itu butuh waktu jangka panjang. Tetapi jangka pendek ini aja kami sudah menemukan, gitu. Tenaga-tenaga medisi menemukan bahwa, waduh, ternyata uapnya saja itu ada bahayanya ya.
Apalagi jangka panjang kalau diterus-terusin, gitu. Ya enggak? Kalau Anda, apa ya, misalnya saya ambil contoh, Anda dalam seminggu ini makan donat Senin sampai Minggu sehari 3 kali. Jangka pendek aja gula darah Anda akan naik. Apalagi Anda minum makan donat dari Januari sampai Desember 2026 sampai 2030 non-stop makan donat. Ya otomatis pankreas Anda akan kalah. Kecenderungan itu sudah terlihat, proyeksinya itu sudah terlihat gitu ya. Kemudian vape lebih aman untuk anak muda, itu juga mitos. Justru rasa manis menarik perhatian remaja. Jadi kelihatannya cool. Kamu ngapain ngalungan itu? Ini kan anu mah, ini bukan rokok, ini vape, ini kayak teman-teman, cuman aroma-aroma aja, cuman uap-uap aja. Tetapi nikotin ternyata dapat mengganggu perkembangan otak, mempengaruhi memori, karena emosi kan, dopaminnya habis, hormon dopamin habis, dia stres, dia akan minta rokok lagi. Mengganggu konsentrasi dan pengendalian emosi. Yang tadi, rokoknya habis, dia emosi, marah-marah. Kesimpulan, bahaya tetap bahaya. Mau rokok atau vape sama-sama mengancam. Ada slogan, rokok manis, resiko tragis. Cia. Ya, itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Johan. Kita lanjut dengan tanya jawab. Oke, terima kasih Dokter Steph ya buat infonya. Jadi menarik ya teman-teman. Jadi kalau boleh dibilang ini ya dok ya, sebetulnya yang namanya rokok itu ya tetap rokok ya dok ya. Jadi Ya, mau bentuknya kayak apapun ya ya tetap rokok gitu ya. betul, betul, betul. Bahkan memang zat Ya, buang itu memang apa ya Pak Johan, membuat bagaimanapun mengganggu ya, mengganggu kita. Saya punya satu benda yang juga harus dibakar, tapi sifatnya bukan untuk dihisap, tapi sebagai alat terapi. Kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, ini namanya moksa. oke. Seperti cerutu, Ya, pengobatan alternatif dibakar di ujungnya, terus nanti hangatnya itu kita taruh di atas tangan kita, bukan untuk dirokokkan. Ini menghasilkan asap nih. Saya yang di ruangannya satu ruang sama ini aja selepeken bahasa Jawanya. Apalagi saya hirup, saya mikir matang. Gitu. intinya tuh kalau hasil pembakaran itu ya tetap tidak baik sebetulnya untuk tubuh kita ya. Tubuh kita nggak bisa mencerna itu. Ekstrim nih, dok, ekstrim. Kalau bakar lilin, dok, tetap masalah nggak, dok? Lilin itu sumbu, ya, Iya, dan dia betul. tidak mengandung itu hanya tali. Tapi cara kerja lilin adalah mengikat oksigen di sekitar kita. Ya, maksudnya kan Jadi lilin kalau aromat, kalau membakar lilin kan tetap ada asapnya kan. Jadi maksudnya gini, ini ya, yang saya pengen pengen tanya tuh gini. Tadi kan kita cerita bahwa kalau tembakau itu kan dibakar tuh kan kandungannya macam-macam yang membuat ya efeknya yes. macam-macam, Mhm. ya kan. Lah, Ya, kalau cuman kertas sudah dibakar, itu hasil pembakarannya juga mengganggu kan, dok? iya, iya. Tadi bahkan Pak Johan menyebut lilin. Saya juga penyuka lilin terapi, Pak. Saya ini penyuka lilin terapi, tetapi saya Oke, hanya membakarnya dalam waktu tertentu. Saya tidak mau membakar sepanjang malam. Lilin ya, ini lilin ini kan kecil, hanya sumbu, ya. apalagi benda-benda besar ya. Saya takut begitu saya bangun, sekeluarga ini pucat semua mukanya. Karena oksigen yang di dalam kamar diikat oleh asap itu, oleh api itu. Maka saya menyalakan, menciptakan aromaterapi sekitar 10 menit, 20 menit dimatikan. Kalau ada datang yang suka berkunjung ke tempat spa atau tempat pijat yang semua bakar, mereka nggak pernah lama bakarnya. Nah, apa itu benda kecil, apalagi benda besar seperti tadi itu, termasuk yang saya sebut ini namanya moksa, ini juga beresiko semua di situ. Gitu ya, Pak John. Jadi Oke. asap itu tetap bagaimanapun refleks Anda bakar sate tahun baru, bakar ada lah menyingkir, Ya, minggir. iya. Udaranya. Itu tubuh kita bilang minggir, minggir, cari oksigen. Kamu kekurangan oksigen, minggir, minggir. Woi, gantian yang ngipasin Jadi, gantian, saya selepekan. jadi meskipun apa namanya yang dibakar sate pun baunya enak, tetap sebetulnya tidak bagus ya untuk tubuh kita ya. Karena dia merebut, dia masuk ke dalam oksigen, dalam tubuh kita tuh jadi rebutan antara yang diikat adalah oksigen atau karbon monoksida, CO1 tadi, CO aja ya. Yang saya bilang saat buang knalpot Oke, tadi. oke, oke, oke. Jadi teman-teman kalau mau tanya, Anda boleh buka mikrofon ya. Anda buka Boleh mikrofon, rahasia Anda lagi. mungkin Boleh open cam chat. lebih baik. Mungkin Anda kalau mau berdiskusi langsung dengan Dokter Step lebih baik lagi. Ya kan, ini mungkin saya mau ngawalin dari saya dulu nih.
Dok, saya apa Ini namanya nanggepin ceritanya dokter tadi bahwa orang yang sudah perokok pun ya kan tadi dekat sama anak kan juga nggak boleh gitu ya. sangat Intinya bisa bahwa sebetulnya perokok pasif itu juga memang risikonya besar banget ya. besar, besar, besar. Gini aja deh, saya ambil contoh lagi ya, analogi yang lain. Anda sering lihat Polantas ya di tengah jalan ya, itu saat beliau pulang, itu kan karena debu semua itu aja Ya, berbahaya buat kesehatan. Padahal di situ dia apa ya, udara terbuka, alamnya terbuka banget di pinggir jalan, di mau menjelang pintu tol, di mana aja di jalan raya, di bundaran, di alun-alun, dia itu aja bajunya melekat dengan kayak gitu dan itu berbahaya buat dirinya sendiri dan anggota keluarganya dia. Ayah, kita datang peluk-peluk gitu. Lama-lama main sama ayahnya, kalau cuma sekedar peluk sebentar nggak apa-apa, tapi berlama-lama menghirup udara bajunya sang bapak ada resikonya makanya eh, teman-teman yang dari kepolisian biasanya cepat begitu sampai rumah mandi ganti baju mandi dia karena dia tahu ini melekat semua nih apalagi rokok yang hitungannya asapnya dekat banget sama tubuh kita. iya, iya, iya. Nah, ini sambil ini nih saya baca di chat nih dari Boleh. Abu Sari, ya kan. Kalau pengharum ruangan dok, itu bermasalah juga nggak dok? Pengharum mobil. Saya tanya dulu Bu Sari ini mau kita ngobrol anu atau mau saya jawab gini kalau mau ayo open on mic yuk sama on cam yuk kita ngobrol seru-seruan Iya. biar Oke, kenalan kita ngobrol. ayo. Oh ya, Ya Bu Sari dari kota mana boleh tahu? saya Semarang, Dok. Oh, Semarang. Salam kenal, Bu Sari. Ya, gimana? Ini ditolong di highlight beliaunya. Saya nggak kelihatan beliaunya di Oh mana iya, ini. iya. Oke, oke, sebentar. Cuma kelihatan Pak Sebentar, Johan doang saya ada. suaranya. Suara Oke, perempuan. iya, Oke. kelihatan. Nah, kelihatan itunya. Iya. Hmm. Ya, Bu Sari gimana? Ya, jadi kan tadi ngomongin tentang rokok dan asapnya. Jujur, saya ini tinggal di lingkungan perokok semua. Jadi dari papa Oke. saya, kakak Hmm. saya, adik saya, semua merokok, Hmm. gitu ya. Sedangkan saya sekeluarga tidak merokok. Lalu, Oke. apa yang dilakukan oleh mereka karena saya tidak suka, setelah mereka selesai merokok, mereka pakai harum ruangan. Tambah buruk ya Oke. biasanya ya. Jadi, saya juga mulai membaca juga bahwa ternyata pengharum ruangan tuh juga nggak baik. Mungkin terkesannya kayak, oh baunya di rokok tuh hilang, Hmm. ya kan? Hmm. Kayak Hmm. pengharum ruangan. Tapi Hmm. eh kok lama-kelamaan yang saya ngerasain dari fisik saya yaitu alergi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus sering ada dahak juga gitu. Bahkan Oke. sampai ke anak-anak pun batuk nggak sembuh-sembuh. Itu. Oke. Oke. Udah? Udah mungkin itu dulu dok. Jadi kupas dulu. Kalau Ya. tadi rokok katanya baunya ya apa karbon termasuk rokok herbal ya, termasuk karbon monoksida ya. Terus Ya. kalau semprotan pengharum-pengharum itu termasuk berbahaya juga nggak? Oke. Kalau yang disebut semprotan, itu tidak ada efek pembakaran. Jadi beda cara kerjanya ya. Sebenarnya dia bisa membantu menetralkan aroma saja. Tetapi untuk menetralkan dari logam-logam berat hasil pembuangannya, dia nggak punya kapasitas di situ. Daripada Anda sibuk semprot-semprot begitu, mungkin lebih baik beli alat air purifier, pemurni udara. Itu Anda kalau jalan-jalan di toko elektronik itu ada tuh. Saya dipraktekkan juga ada, tapi bukan untuk perokok ya. Tapi kadang saya ketemu pasien yang depan ada dokter. Nah, saya nyedot itu biar pasien berikutnya tidak ketularan batuk atau keluarga saya tidak ketularan gitu ya. Itu saya buka atau ventilasi minimal dibuka lebar. Gitu ya dan ya memang lebih baik orang yang sedang merokok jangan di dalam ruang tertutup, terbuka lah. Dan makanya saya kadang juga suka gemes kalau udah tahu ruangan ini ber-AC, dia begini, waduh, sebagai dia mau ngeracuni satu ruangan, sebenarnya ajak orang ini ajak berantem, cuman saya pikir ya pengetahuannya mereka belum tahu, ya nggak bisa disalahkan. Dia cuma bisa ngomong menghimbau aja, ya kan? Jadi anjurkan mereka seperti itu. Tapi kalau mereka ngomong, wes tak semprot biar nggak bau, ya kita nggak bisa marah juga kalau itu keluarga kita. Cuman ya kita ngakalinya, kita hack off life-nya ya buka ventilasi, air purifier, dan benda-benda yang ada di sekitar situ kita bersihkan secara berkala. Apalagi kalau ada resiko misalnya dibuat mainan sama dipegang sama anak-anak kita, dihirup-hirup sama anak-anak kita, itu kurang baik. Gitu ya. Jadi
cara kerjanya beda, dan toh semprotan itu kan hanya sebentar, kan serot gitu aja kan. Lain kalau dia shot sepanjang malam ya Anda selepekan kurang udara kan. Dan memang mulek udara, bahasa Jawanya itu mulek udara rokok ditambah udara amat terapi. Wih, saya pernah bisa bayangin di dalam angkot, iya ya itu orang-orang pada begini, tapi aroma stelanya bergantungan di mana-mana. Iya kan, Oke, nggak tambah wangi, tambah, duh Tuhan. kebayang dok. Berarti Itu ya cukup jelas. Jadi ini ya sebenarnya dok ya, tetap kalau yang lebih berbahaya tuh logamnya, bukan hanya baunya gitu ya dok ya. ya, ya, ya. Oke. Asapnya Nah, itu yang tidak terdeteksi oleh mata kita itu ternyata mengandung bahan yang tidak baik ya lingkungan. ini mumpung saya di spotlight loh, saya boleh nanya lagi toh berarti. Terserah Pak Johan, Pak Johan, silakan Pak Johan. Pak Johan Boleh, sebelah sini. boleh. Silakan, silakan. Saat ini itu jujur yang di Semarang ya, lagi hype nih tentang rokok herbal itu ya. Hmm, hmm, Rokok hmm. herbal yang asapnya ditelan dok. Luar biasa itu. Oke, oke. Walaupun banyak yang bilang gitu ya, eh itu sebenarnya gitu aja bisa melihat loh gitu ya. Itu sampai Ah, gitu. Tapi asapnya ditelan. Ada juga yang hanya disemburkan terapinya, terapi rokok yang hari ini lagi rame banget nih. Bahkan antriannya panjang. Itu disemburkan asapnya yang katanya sehat. Ah, di sini saya melihat ada beberapa yang orang tuanya juga sudah diikutkan ke sana. Ya, gitu. Ini nyambung ini. Ini nyambung pertanyaannya Pak Ronald. Saya bacakan aja ya pertanyaannya Pak Ronald. ya, 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 Saya ya, ya, boleh, beberapa boleh, kali boleh. bertemu dengan orang yang melakukan terapi rokok herbal yang katanya di dalamnya ada kandungan-kandungan yang bisa membantu untuk penyembuhan. Bahkan katanya ada yang cuci darah, kemudian nggak cuci darah lagi. Bahkan abu rokoknya dicampur air, dibalurkan ke kulit, membantu memudarkan bercak-bercak di kulit orang yang sakit ginjal itu. Apa ada dasar penelitian ilmiah, jurnal yang bisa menjelaskan apakah ini benar atau masuk akal ya kan? Ini Pak Ronald mana nih yang Ya, nakal nih? Dia ngetik terus kabur dia. Ya, iya. harus tanggung jawab. Ini Yang sama ngetik harus tanggung jawab. kayaknya, Iya. karena sama-sama Jawa Tengah ya. Jawa Tengah mungkin lagi hype banget ini ya, karena bahkan Oh, diusung di mana-mana. Kayaknya sama nih ceritanya nih. oh, tak kira Mungkin bisa tetanggaan bantu ya. jawab. Tak kira tetanggaan sama-sama tetangga sama terapisnya tadi. Enggak. Ya itu di tempat saya Bercanda. juga Tapi lagi rasanya banyak memang ya, banyak tuh. lagi happening juga Lagi happening Iya, terapi ya. iya. gitu ya. Ada yang bentuknya tuh asapnya, Mm-mm. saya nggak pernah lihat langsung, cuman pernah lihat videonya sebentar itu, yang asapnya dimasukin ke alat suntik, terus kayaknya tuh kayak dimasukkan ke Ya bagian kalau suntik terus semprot set gitu. disedot. Oke, oke. Ya. Sudah? Ya. Cepat dijawab. Oke. Kalau yang tadi dikatakan asap dihembuskan, ditelan. Kita bilang tadi, tubuh kita itu tidak dipersiapkan menerima asap. Akhirnya semua akan berubah. Yang dia sifatnya bisa. Contoh ya, makan. Ini yang dimasukkan di usofagus tadi ya. Ada gambar tadi, ada yang trakea, ada yang usofagus. Dia menelan makanan. Dan sebenarnya usofagus itu punya refleks untuk muntah. Dengan kemasukan asap, itu bisa melumpuhkan itu semua loh. Dan kita beresiko nggak bisa muntah. Mau muntah nggak bisa, ya akhirnya lewat pembuangan belakang. Jadi Tuhan tuh hebat. Dia punya pembuangan lewat atas, ada pembuangan lewat bawah. Atas lewat muntah, bawah lewat BAB. Gara-gara pemasukan benda-benda yang tidak semestinya, ini bisa lumpuh. Akhirnya ya lewat bawah. Kalau bawah tidak lumpuh. Tapi kalau sudah bawah juga rusak, ya akhirnya itu. Jadi mungkin pernah lihat ada orang-orang yang perutnya dijebol untuk dibawain kantong kresek, BAB-nya lewat kresek. Itu yang harus terpaksa terjadi karena terjadi kekacauan atas bawah. Jadi kalau ditanya ditelan, jawabannya itu. Tapi kalau yang tadi disedot, disemprotkan di hidung, jika saya ini cara kerjanya mirip nebulizer. Alat nebul ya. Tahu ya alat nebul yang pengecer dahak anak kecil. Nah, hanya saja bedanya alat nebul yang di rumah sakit itu dia bahan air ditambah obat. Obat misalnya dia bromheksin atau asetilsistein atau endostein itu diuapkan sehingga uapnya bisa untuk mengencerkan darah dan penggunaannya jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Sepanjang SD, sepanjang SMP, sepanjang SMA, seumur hidup kan enggak.
Anaknya sudah sembuh ya berhenti nebulnya. Lah ini yang gambar saya di belakangnya ini kan seumur hidup ini. Mulai beliau konsumsi alat ini, dia ganti mau merek apapun, bentuknya mulai pendek, panjang, gepeng, bulat. Kan jangka panjang dia konsumsi begini, dan otomatis badan kita nggak bisa terima. Jadi kalau kayak Pak Ronald bilang, disedot ini gimana? Kalau jangka pendek, dan hasil penelitiannya menunjukkan tidak mengandung logam berat. Oke. Tetapi saya terus terang masih belum baca hasil jurnal medisnya, apakah asapnya mengandung logam berat tadi. Gitu ya. Jadi kalau mengandung logam berat seperti tadi tentu saja beresiko. Begitu juga Anda mungkin ini, saya ambil contoh satu lagi. Anda tinggal di dekat sebuah pabrik yang asapnya cerobongnya tinggi besar. Pasti warganya di sekitar situ pasti ada komplain-komplain kan. Oh, nafas saya sesak sejak ada pabrik ini di sini. Akhirnya harus ada pengolahan limbah dan akhirnya si pabrik membuat sebuah teknik pengolahan limbah udara yang dibuang ke udara tidak memicu, tidak mengandung logam berat sehingga warga sekitar aman. Begitu juga dengan tadi terapi-terapi tadi, mau rokok dan herbal tadi. Mungkin daunnya baik Pak Ronald dan Bu Sari, tetapi setelah dibakar, apakah berubah dia sifatnya dan seberapa lama boleh dilakukan, gitu ya? Karena kalau namanya terapi terapi rokok herbal, ya kalau benar berkhasiat kan dia tidak jangka panjang, hanya jangka waktu tertentu saja. Mungkin itu lebih bisa, tapi kalau jangka panjang saya nggak rekomendasi. Dan lagi, zat buangnya berupa asap, apakah mengandung logam berat? Gitu ya Bu Sari dan Pak Ronald, cukup jelas kah? Oke, sudah jelas Pak Iya, Ya Ronald? dok, thank you. Jadi menghilang. ini betul-betul sebetulnya kalau dibilang jurnal dan penelitian ilmiah juga pasti belum ada ya dok ya? Iya, penelitian seperti ini butuh waktu dan nggak bisa kita hari ini ada produknya, besok minggu depan sudah ada rilis jurnalnya, nggak bisa. Biasanya kita butuh waktu beberapa waktu, kita perlakukan pada hewan uji coba, nanti pada terakhir baru pada manusia, in vivo dan in vitro. Oke. Ya, jadi kalau saya bantu ambil kesimpulan rekan-rekan bahwa sebetulnya rokok herbal itu pun herbalnya mungkin baik ya. Ya, Cuman karena dibakar. Nah, itu yang tetap jadi masalah kan. betul, betul. Tetapi saya juga Itu. nggak mau menghakimi ya bahwa dikatakan pasti jelek ya, karena pengobatan seperti herbal alternatif ini kan sudah yang saya juga pelaku pengobatan alternatif Bapak Ibu. Itu kan hasil review ribuan tahun yang lalu. Tetapi berjalannya waktu, saya nggak tahu ini rokok herbal ini penelitian baru saja atau sudah sejak zaman nenek moyang nih. Kalau dia baru ataupun apapun itulah, mau zaman nenek moyang, mau zaman sekarang, kita harus cek hasil akhirnya seperti apa. Oke. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, ini saya juga bantu apa namanya ngambil kesimpulan ya teman-teman. Jadi kalau tadi kita dengar bahwa perokok pasif itu juga sebetulnya sama bahayanya, berarti kita semua ini butuh konsumsi rutin ya, Forstar ya. Ya, Ya, lebih kalau tepatnya tadi kita yang Dokter Stefanus tadi jelaskan ya luar biasanya. Jadi salah satunya yang menarik itu yang tadi menarik perhatian saya itu adalah propolis, bipropolis itu teman-teman. Karena dia bisa ya. memblokir, ya kan. Jadi yang harusnya Mm-mm. ngefek sampai ke penyakit A, penyakit B, penyakit C tadi kan, itu langsung keblok semua. Ya, dan itu berarti bukan berlaku untuk perokoknya. Kenapa ya? Karena kalau kita sebagai perokok pasif, dan rasanya kita ini perokok pasif itu nggak bisa dihindarkan kali ya. Karena jujur, kalau kalau Iya. tadi sih, kalau Bu Sari kan bilang lingkungannya seperti itu ya. Bu Lisa tadi di chat juga dari tadi lingkungannya begitu. Saya Mm-mm. tidak di lingkungan yang perokok. Tapi kalau kita begitu keluar kan kita nggak bisa menghindari kan, Betul, ya kan. Jadi kita betul, kita mau nggak mau tuh di luar pasti juga kena itu. Jadi betul. sebetulnya kita sendiri itu sangat penting ya untuk kita konsumsi Forstar, teman-teman. Ya, Iya, loh Pak Johan ini dia kalau habis jalan, misalnya maunya sehat jalan pagi di alun-alun gitu, orang depannya dia ngerokok, dia kena asapnya ke belakang apa enggak? ya betul Nggak jadi betul betul. sehat jogging. Jadi kadang-kadang kita kepengen sehat, kita ke alun-alun itu justru di situ yang nggak sehat juga kumpul gitu ya. Iya,
Mereka mentang-mentang capek habis jogging 2 kilo terus dia begini. Kita di sebelahnya dia kena. Iya, 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 iya. Makanya bagus juga ya di luar negeri itu sebenarnya ada sebuah bagusnya, ada peraturannya di mana meskipun area terbuka, mereka tidak serta-merta membiarkan orang merokok di situ. Ya kan? Ada area smoking khusus dan itu di dalam ruangan tertutup dan udaranya disedot. Dan setahu saya itu gitu. Bukan lu di pinggir jalan raya begini-begini kan di Indonesia. Di luar negeri itu ada satu kotak khusus mereka sama-sama di situ merokok. Tahu saya itu gitu luar negeri. Nggak tahu mudah-mudahan Indonesia segera lah bikin. Nggak cuma di Ya, airport. ya, 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 ya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Dok, saya punya satu pertanyaan. Ini menarik. Saya mendengarkan dari beberapa influencer, bahkan Hmm. saya nggak sebut nama lah ya. Tapi ini tuh gini, Nah, eh, katanya dok, merokok kalau tadi kan dokter Step kan menjelaskan apa tadi yang gambarnya yang ada apa? Ada nikotin terus menyebabkan dopamin keluar dan segala macam itu loh, ya, ya kan? Nah, adiksi tadi. saya tuh mendengarkan di sebuah podcast dok. Itu malah menurut saya itu cukup ekstrim sih. Jadi Mhm, orang ini mengatakan bahwa sebetulnya orang ngerokok itu kenapa kok jadi obat penghilang stres? mhm, Sebetulnya bukan karena rokoknya, tapi mhm, karena kegiatannya dia menghirup nafas itu loh. Jadi, mhm, 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 jadi naik nafas, buang, mhm, narik iya. nafas, buang. Itu yang membuat dia itu tenang. Itu kalau Mhm, menurut pendapat dokter gimana dok? Jadi sebenarnya bukan karena rokoknya dia bilang. Tapi karena kegiatannya dia menghirup nafas dan membuang nafas itu yang membuat tenang. Katanya gitu, dok. salah Menurut jawabannya. dokter Stok gimana tuh, dok? Jawaban saya tidak betul. Jadi gini, memang pada saat kita, jangankan beliau ya, semua dari kita, Anda dan bahkan saya nih, saya nyiapin materi ini nih, itu stres kita meningkat kan, gitu kan, dan nafas kita jadi pendek. Ya, Kita perlu keluar, ambil nafas. Itu sebenarnya sudah ada, harus ada di dalam diri kita. Makanya, kalau Anda lagi banyak pikiran ya, salah satu kegiatan yang paling bagus adalah jalan. Anda jalan, cari lokasi yang cukup sejuk, Anda jalan. Pernah satu kali saya berkunjung ke Temanggung. Di saat itu saya sedang lagi ada problem berat. Sedangkan saya harus menyiapkan materi, harus tampil di Temanggung untuk membawakan satu sesi. Saya pagi jogging di situ. Sepanjang jogging, nafas saya itu jadi enak. Apalagi kalau disertai dengan melafalkan doa. Orang melafal doa itu kan enak ya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Itu kan sebenarnya kita sudah melakukan itu gitu loh. Jadi kalau dia ngomong, masalahnya yang itu yang masuk duluan apa? Asap, bukan oksigen. Rebutan. Jadi oksigennya sama eh, nikotin, asap berupa asap itu rebutan di dalam. Yang kesedot yang apa dulu? Sebenarnya lebih tepatnya ini rileks dopaminnya deh. Makanya dia bilang setelah saya ngerokok, saya rileks. Salah. Kalau nggak percaya, Anda saat setiap Anda stres banyak pikiran atau lagi pergumulan doa, Anda jalan dan ambil nafas yang Tuhan aku berserah kepadamu. Atau yang teman-teman muslim istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Atau zikir. Itu sebuah teknik pernafasan yang sangat baik. Itu yang membuat Anda jadi rileks, nyaman. Sama kayak nyetir. Anda kalau udah capek ngantuk ngapain? Apa langsung minggirin mobil langsung tidur? Kan enggak. Buka jendela dulu. Ke kamar mandi dulu. Ambil nafas dulu. Kok seger nggak jadi ngantuk? Tadi kan kurang oksigen di dalam mobil gitu loh. Kok nggak jadi ngantuk? Ya nyetir lagi gitu. Tapi kalau udah memang nggak tertahankan, ya Anda tidur tapi buka jendelanya, ada tempat yang teduh, istirahat di situ. Karena saat orang tidur, nafasnya juga gitu ya. Jadi sebenarnya olahraga nafas itu terjadi saat kita tidur, saat kita jalan, melafalkan doa. Bukan gara-gara memasukkan sebuah benda ke dalam mulut dan kita begitu kan. Itu bukan. oke, Itu oke. Mas ya. Ya, terima kasih dokter buat penjelasannya. Ya, Sama. jadi rekan-rekan sekali lagi bahwa kita tahu bahwa merokok itu tetap berbahaya. Ya, cuman kita juga harus menyadari teman-teman ada banyak kondisi yang tidak bisa kita kendalikan.
Apa itu? Bahwa ternyata kita perokok pasif, ya kan? Dan sekali lagi teman-teman, meskipun itu vape, ya kan, rokok elektrik yang tadi disebutkan sangat banyak macamnya itu ternyata juga sama berbahayanya. Dan sekali lagi, perokok pasif itu juga menerima akibat yang sama. Nah, sehingga apa? Sehingga kita sebagai dalam tanda kutip perokok pasif, ya kan, kita mau marah-marah nggak bisa, ya kan? Kita mau marahin orang yang ngerokok sekitar kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita konsumsi Forstar rutin, ya kan? Jadi yang bisa kita lakukan adalah menguatkan diri kita supaya tubuh kita ini siap untuk melawan apapun yang masuk dalam tubuh kita. Ya, jadi urusan yang apa namanya, yang aktif memasukkan itu urusannya sendiri, ya kan. Tapi sekali lagi buat kita yang pasif, ya kan, kita juga harus bentengi tubuh kita dengan antibodi yang kuat dengan bantuan dari Polonergi, Propolis, Propoelik, ya kan, lalu Royal Jelly dan Clover Honey. Ya, jadi ini yang jadi saya apa namanya, kesimpulan dari hari ini teman-teman. Jadi apa yang bisa kita dapatkan, ya, apa yang bisa kita lakukan. Mungkin ada eh, sebagai penutup acara hari ini, Dr. Step, ada yang mau disampaikan kepada rekan-rekan semuanya? Ya, sebenarnya seperti Pak Johan bilang, kita nggak bisa mempengaruhi lingkungan kita untuk membatasi lingkungan kita untuk tidak begitu. Karena kita masih terbatas dengan regulasi dari pemerintah yang mungkin belum sempurna, masih terus direvisi dan direvisi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah setting lingkungan kita sendiri. Buka ventilasi, seperti Bu Widya tadi cerita, Bu Sari tadi, buka ventilasi, bersihkan benda-benda yang secara berkala, benda-benda yang terpapar itu, apalagi kemungkinan akan dipakai oleh anggota keluarga yang lain, detox diri Anda. Lakukan detox diri Anda dengan cara olahraga yang baik dan konsumsi produk-produk yang berpotensi punya kemampuan membuang zat-zat tidak baik dari tubuh kita. Seperti yang skema-skema saya tadi. Kalau ada 4 produk perlebahan, itu memang bukan karena ya dokter ini pasti dapat bayaran dari sebelah nih. Enggak, saya nggak terima bayaran dari sebelah. Tetapi ini bukti ilmiah memang 4 ini punya khasiat dan sedang dikembangkan secara masif oleh banyak farmasi untuk pengobatan herbal. Apa yang bagus? Apa yang bagus? Nah, kebetulan mendahului. HDI mendahului produk ini dengan punya punya hak cipta, punya hak duluan untuk mempatenkan produk ini sebagai pengobatan yang sangat sah. Dan kita juga sudah melakukan banyak penelitian di berbagai rumah sakit, termasuk yang terakhir di Magelang, itu juga memang nilai ilmiahnya ada. Jadi, sekali lagi, setting lingkungan Anda, miliki gaya hidup sehat, dan detox diri Anda dengan produk berlebahan, konsumsi rutin setiap hari. Toh gunanya tidak hanya untuk masalah lingkungan saya bersih, nggak ada yang rokok. Bukan hanya untuk itu, tapi untuk penyakit yang lain. Gitu ya, untuk masa depan lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih buat informasinya. Kasih aplaus dulu rekan-rekan semuanya untuk narasumber kita hari ini, Dr. Stefanus Suyapno, ya, buat penjelasannya, buat waktunya, ya, kita boleh belajar.